Kalau Zoom-nya mungkin boleh dari HP atau di laptop juga silakan, nggak masalah. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya diinfokan oleh Pak Agus sebelumnya bahwa ini mungkin eh, pertemuan yang hitungannya materi terakhir untuk Week Editor. Dan di materi ini kita akan lanjutkan, di pertemuan ini ya kita akan lanjutkan untuk mengembangkan aplikasi kita menggunakan Week Editor. Utamanya adalah fitur untuk membuat kuis ya, ibaratnya ya, kuis pilihan ganda sederhana. Kemudian nanti ada kita coba pelajari fitur untuk cetak nilai, lalu kita nanti coba ekspor hasilnya menjadi HTML. Kira-kira begitu. Oke, ini sudah terlihat ya layarnya untuk web editornya. Seperti biasa, seperti kemarin ya. Jadi untuk aplikasi HP, kita setting projectnya dengan ukuran layaknya ukuran HP gitu. Saya akan kembali ke ukuran yang waktu itu, 360 kali 640 pixel. Kemudian untuk frame rate sama, saya buat 5 pixel saja dulu. Karena masih belum ada, sorry, 5 frame per second ya, FPS. Karena tidak ada animasi, jadi tidak perlu besar-besar. Saya apply. Kemudian idenya adalah kita akan coba buat 3 halaman. Halaman pertama ini adalah untuk soal nomor satu, yang mana nanti di halaman pertama soal atau soal nomor satu ya, dia akan jadi halaman yang cukup kompleks dari segi program atau skrip, karena akan menampung beberapa skrip yang sifatnya bisa akan kita panggil di soal-soal berikutnya. Jadi definisi-definisi fungsinya itu semua di halaman pertama. Kira-kira begitu. Nah, di halaman kedua adalah nanti soal nomor 2 ceritanya di mana kita akan panggil fungsi-fungsi yang sudah kita definisikan di soal pertama gitu ya. Baru nanti di halaman 3 jika kita sudah berhasil, harapannya adalah bisa cetak skor, kira-kira begitu. Baik, untuk awalan, seperti ini, masih kosong. Saya akan buat eh, dengan kotak ya, kotak saja saya. Saya akan buat ada satu kotak warna hijau, begini. Dan saya akan buat 2 kotak lagi berwarna merah. Jadi ceritanya adalah ini ada soal pilihan ganda, kira-kira begitu ya. Ini soal pilihan ganda yang kotak hijau adalah opsi yang benar ya. Tentunya nanti Anda kalau membuat soal yang sebenarnya tidak Anda beri warna hijau begitu ya. Ini untuk ilustrasi saja. Misalkan begini. Jadi ada soal pilihan ganda seperti ini dengan 3 opsi ya. Kalau di, di kertas mungkin opsinya A, B, C misal. Nah, katakanlah jawaban yang benar adalah yang warna hijau. Jadi nanti ini kalau kita klik jawaban yang benar, dia akan muncul benar, kira-kira begitu. Atau indikator benar gitu ya. Kalau salah, kita klik yang merah, ya dia akan muncul indikator salah. Kira-kira begitu. Sudah dibuat tombol-tombol untuk opsi. Berikutnya, kita akan buat tombol supaya dia bisa lanjut ke soal berikutnya. Mungkin saya naikkan lagi sedikit ya. Ini mungkin. Kemudian soal berikutnya saya beri warna biru tombolnya mungkin di sini. Oke, kira-kira begini. Ini saya taruh sini. Nah, ini ceritanya tombol soal berikutnya. Jadi idenya adalah nanti dia tidak tampil dulu. Begitu pengguna menjawab soalnya, memilih salah satu opsi,
Ya, dia baru muncul. Begitu kira-kira. Oke. Nah, setelah itu di atas nanti kita akan buat semacam indikator ya bahasanya ya. Jadi kalau diklik jawaban yang benar, lampu hijau yang muncul. Saya sebutnya lampu ya, indikatornya. Kalau nanti yang diklik jawaban yang salah, ya lampu merah yang muncul. Untuk lampunya saya akan pakai bentuk lingkaran saja. Tidak saya persulit dulu untuk saat ini. Yang penting idenya paham. Jadi ini indikator untuk lampu hijau, untuk jawaban benar ya maksudnya. Kemudian ini indikator untuk jawaban salah. Oke. Ini nanti akan jadi tampilan di layar pertama ya, untuk soal nomor satu. Kemudian soal nomor dua, saya akan buat serupa dengan dia, dengan ini. Jadi saya buat frame baru di sini, frame 2. Kemudian isinya saya copy paste saja dari frame satu ya, karena saya akan buat sama persis aja. Saya copy paste, mungkin eh, opsinya saya acak aja gitu ya. Jadi yang benar untuk soal nomor 2 adalah ini, B ceritanya. Idenya tetap sama nanti. Kemudian saya buat frame baru lagi di frame ketiga. Di frame ketiga saya akan isi dengan teks, ini ya, teks tool di sini. Saya akan ketik di sini teks ini nilai, nilai atau skor ya, skor akhir gitu. Silakan nanti ditentukan sendiri teksnya apa. Karena ini nanti ujungnya akan kita ubah dengan program. Oke, saya buat begini. Anda silakan atur nanti untuk warna dan eh, pengaturan lainnya gitu ya, ukuran dan segala macam. Oke, saya buat begini misal. Baik, sampai sini bisa mengikuti atau ada kendala? Oh, ini gimana caranya ya? Oke, baik bisa mengikuti semua ya, saya anggap ya. Kalau begitu saya lanjutkan. Setelah layar-layar di objek apa sorry, objek-objek di layar ini jadi gitu ya, kita lakukan hal yang sama yang kita pelajari kemarin. Jadi kita akan buat satu layar baru, kita taruh paling atas atau sebetulnya ditaruh paling bawah juga nggak masalah sebetulnya. Yang penting dia satu layar khusus. Kalau saya masih prefer dengan saya taruh paling atas. Kita kasih nama layarnya script ya, atau kode gitu. Kemudian layar ini kita kunci supaya tidak bisa ditaruh objek nantinya. Kemudian ditambahkan 3 keyframe di masing-masing frame-nya itu, persis seperti layar objeknya. Baik, jadi kalau Anda perhatikan saat ini kita punya dua layar, layar script dan layar objek ya. Ini saya kasih nama biar nggak bingung mungkin. Objek. Layar objek isinya ya ini semua objek ya. Layar script nanti khusus untuk kita menuliskan kode yang kita perlukan. Jadi tidak ada apapun isinya di sini kosong. Baik, kita akan mulai untuk tulis kodenya. Mulai dari frame satu ya. Kita mulai dari frame satu. Kalau lupa cara menulis kode, jadi kita klik frame-nya atau keyframe-nya ya, keyframe satu yang di layer script. Jangan sampai tertukar. Oke, kemudian kita klik yang bagian script, ada default di sini. Ini kita edit default, kita klik ya bagian default.
untuk memunculkan kode editornya si Wix editor ini. Di baris pertama, seperti biasa, kita tulis naskah stop atau program stop ya, supaya kita sudah pelajari kemarin, kalau tidak ditulis baris ini stop, nanti dia kita play langsung jalan. Kita nggak mau itu terjadi. Oke, baik. Berikutnya, kita mau tadi apa? Kita mau si lampu-lampu indikator ini dan si tombol apa ini? Tombol lanjut ini ya. Dia tidak muncul sampai nanti kita apa bahasanya kita panggil gitu ya untuk kita munculkan gitu. Nah, untuk memunculkannya atau menyembunyikannya, oke, itu ada beberapa opsi. Kalau kita buka di code editornya, nah di bagian objek nih, ada beberapa opsi yang bisa kita atur. Pertama, kita bisa atur posisinya, X dan Y-nya. Jadi maksudnya adalah kalau dia kita minta belum muncul, berarti dia sembunyi dulu, taruh di luar, misal di sini. Ini kan kalau ditaruh di sini, dia nggak akan tampil nanti di aplikasi, karena dia di luar posisinya. Baru nanti kita masukkan ke sini. Itu opsi pertama, kita atur posisinya. Di bagian reference, di kode editornya, ada untuk pengaturan posisi di sini. Opsi kedua adalah kita atur, apa bahasanya, ukurannya ya. Ini ada pengaturan ukuran juga di sini. Oke. Untuk saat ini, kita coba opsi yang ketiga, yang menurut saya saat ini ya, paling simpel saja dulu, yakni opacity, opacity atau apa bahasanya, kepekatan. Jadi warnanya yang kita atur, seberapa pekat. Kalau dia, di sini ada keterangan ini, kalau kita sentuh, opacity of the object. 0 is completely transparent, jadi 0 itu dia transparan. Nah, kalau transparan kan berarti nanti tidak muncul gitu ya, tidak terlihat. Skalanya adalah 0 sampai 1, dan 1 adalah paling pekat atau opaque ya. Nah, ini akan kita gunakan di sini. Kita coba dulu ya, ini bagian opacity, kita klik. Nah, ketika diklik, dia akan ngasih contekan seperti ini. This.opacity. Nah, this-nya ini, ya ini gitu, adalah objek yang akan kita atur opacity-nya. Jadi perlu kita panggil nama objeknya dari di sini. Kita ganti si this ini dengan nama objek, ya. Nama objek. Nah, nama objeknya apa? Nah, kita beri nama dulu, kita beri instance dulu di sini. Oke, ya. Kita contoh misal yang lampu hijau deh. Yang lampu hijau saya klik, kemudian saya jadikan klip. Penting ya, jadi saat ini saya jadikan klip karena lampu ini kan atau indikator ini tidak diklik ya, tidak membutuhkan interaksi dari pengguna. Dia muncul aja, nyala mati begitu. Jadi dia bukan tombol, dia hanya klip aja yang nyala mati. Jadi saya jadikan klip saja. Oke, sudah jadikan klip. Kemudian di sini kita kasih nama apa misal? Lampu hijau. Lampu hijau. Oke ya. Nah, kemudian kita kembali ke script. Nah, di sini kita panggil lampu hijau dot opacity, lalu kita set nilainya sama dengan berapa. Tadi di sini keterangannya adalah 0 transparan, 1 pekat. Nah, kita mau dia hilang dulu, jadi kita set 0. Nah, kasih titik koma, jangan lupa.
Lampu hijau dot opacity sama dengan nol. Setelah kita set programnya seperti ini, coba kita mainkan play. Nah, begitu mainkan, kelihatan ya, dia pertama jarum mainnya tetap berhenti di frame 1 karena tadi kita stop. Nah, kemudian lampu hijau dia hilang. Oke ya. Kita akan lakukan hal yang sama untuk lampu merah dan nanti untuk si tombol lanjut ini. Silakan diteruskan untuk ini. Jadi kalau saya lanjutkan sendiri di sini lebih cepat saja ya, karena prinsipnya sama. Saya jadikan klip, saya kasih nama lampu merah, gitu ya. Nah, kemudian di bagian naskah atau script, saya set juga opacity-nya jadi nol. Nah, ini tinggal copy paste aja, ganti nama objeknya. Lampu merah. Mudah-mudahan nggak salah eja. Coba kita play. Oke, dia hilang dua-duanya. Tombol juga nanti kita atur begitu. Nah, bedanya adalah ke tombol ya. Jadi kita make button, kemudian kita beri nama apa ya, misal. Tombol lanjut. Tombol lanjut. Ini. Di bagian naskah, kita atur kepekatannya sama. Tombol tombol lanjut, opacity sama dengan nol. Kalau kita play, oke. Dia sudah hilang semua. Baik, sampai sini bisa mengikuti semua ya. Baru menghilangkan objek. Ayo, gimana? Bisa ngikuti semuanya? Oh, udah bagus Suara sudah. saya jelas ya? Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Ya, jadi tolong diikuti langkah-langkah ya, karena ini materi terakhir dan kebetulan materi tersulit di antara materi yang lain untuk materi yang ini. Karena ini baru satu tahap. Ini Mas Bani mencontohkan kalau nanti respon muncul benar salah, kira-kira arah ke situ. Betul ya Mas Bani ya? Betul, betul. Jadi nanti ini yang paling sulit ya, jadi silakan dipelajari dengan baik. Karena hanya satu pertemuan ini, setelah itu kita konsultasi. Yang ini bagian sulit, codingnya agak kompleks sedikit ya. Tapi kalau kalian paham maknanya, alurnya, insya Allah akan tidak terlalu sulit untuk dipahami. Ya, oke lanjut dulu aja Mas Bani, sambil nunggu pertanyaan nanti. Oke, baik, baik. Baik, ini kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan jadikan masing-masing opsi ini tombol. Karena kan nanti mereka akan diklik. Gitu. Izin sebentar ya, saya stop share dulu. Ada ini sebentar. Oke, sudah kembali terlihat belum layarnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Oh ya, oke, baik. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan berikan apa namanya si opsi ini masing-masing nama ya. Dan ini nanti akan beda-beda setiap soalnya. Kita jadikan button masing-masingnya. Kita fokus di nomor satu dulu ya. Misal yang hijau nih yang paling atas, saya buat make button, saya beri nama. Nah, supaya tidak bingung, saya coba beri nama biar rapih ya. Opsi 1A. Jadi artinya adalah ini tombol untuk opsi soal nomor satu, opsi A gitu ya. Karena dia di paling atas pertama jadi opsi A. Kira-kira begitu. Nah, supaya yang berikutnya nggak bingung. Yang berikutnya adalah kita make button, opsi 1B. Tadi saya copy paste aja biar nggak salah. Opsi satu, oke kalau copy paste jadi ada ininya tambahannya. Opsi 1B, jadi kita ketik manual aja. Opsi 1A, opsi 1B, lanjut. Terakhir, make button, opsi 1C. Kira begini. Oke ya.
Nah, sekarang kita mau bagaimana caranya supaya ketika diklik, ya, diklik opsi yang benar, lampu hijau yang nyala. Diklik opsi yang salah, lampu merah yang nyala. Karena ini kalau kita play gitu ya, tombolnya ini sudah jadi, tapi karena belum dikasih program apapun, fungsi apapun, ya dia belum bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, di sinilah kita mulai mendefinisikan fungsinya. Kita buka editor scriptnya atau kode editornya, gitu ya. Kita butuh dua, setidaknya kita butuh dua fungsi yang perlu kita definisikan. Fungsi untuk ketika kita menjawab soal yang benar, mengklik opsi yang benar gitu ya. Dan fungsi untuk ketika kita mengklik opsi yang salah. Begitu. Satu persatu, kita akan coba definisikan fungsi yang benar dulu. Nah, ini jangan lupa kemarin mendefinisikan sebuah fungsi, caranya gimana? Pertama kita kasih namanya. Untuk namanya saya di sini akan berikan nama jawab benar. Sebutlah begitu, fungsi untuk jawab benar. Jadi saya kasih nama aja jawab benar begini. Jawab benar, gimana mendefinisikan fungsi? Jawab benar sama dengan function gitu ya. Function, oke. Kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka, enter, awal tutupnya ditambah otomatis, oke. Nah, jawab benar, tadi kita maunya apa? Kalau jawab benar, lampu hijau yang nyala ya. Berarti si lampu hijau ini, opacity-nya kita set. Lampu hijau opacity, jangan 0, dibikin jadi 1. Begitu. Ini bisa dipahami sampai sini ya. Oke, ini perhatikan di kode editornya ada tanda ini ya, tanda info di sini I, missing semicolon, jangan lupa dikasih titik koma di ujungnya. Nah, ini untuk jawab benar. Dengan logika yang serupa, kita juga bisa definisikan fungsi jawab salah. Sama dengan function, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal gitu ya, enter. Nah, bedanya kalau jawab salah, lampu merah yang nyala. Lampu merah, opacity sama dengan 1. Ini jangan lupa titik koma seperti yang sudah diingatkan. Nah, kita baru definisikan fungsinya. Tapi kita belum tetapkan supaya fungsi ini berjalan ketika kita klik opsinya. Untuk melakukan itu berarti gimana caranya? Nah, kemarin kan kita sudah belajar bikin tombol. Ada yang namanya mouse click event. Ini ya. Nah, di sini kita akan lakukan juga mouse click event. Kita buka referensinya bagian event, kemudian cari mouse click. Nah, ini ya. Nah, kalau jawab benar tadi soal apa, sorry. Jawaban yang benar namanya apa nih? Opsi 1A ya. Oke, opsi 1A. Jadi di sini kita panggil namanya opsi 1A. Dot on event mouse click function. Nah, add code here. Pada bagian ini kita panggil si fungsinya yakni jawab benar. Nama fungsinya kan jawab benar ya. Jawab benar, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Kira-kira begitu untuk sintaksnya. Kita bisa lakukan hal yang serupa untuk menjawab salah. Ini saya copy paste aja karena sintaksnya akan sama. Nah, jawaban salah ada dua ya. Jadi kita daftarkan semua, jangan lupa. Yang salah kan opsi 1B, salah. Oke. Nah, kita buat dia memanggil jawaban salah. Fungsi jawab salah. 1C juga salah. Jadi kita ganti nama yang tombolnya, kemudian jawab benar fungsinya diganti jadi jawab salah. Oke.
Saya tutup dulu, kita coba jalankan. Oke ya, masih berfungsi seperti biasa. Nah, kalau diklik jawaban yang benar, maka dia muncul lampu hijau. Begitu diklik jawaban yang salah, nah dia muncul lampu merah. Kira-kira begitu. Oke, jadi setiap opsi, ini kan baru 3 opsi ya Mas Bani ya. Iya, Nanti mungkin ada 4 opsi atau 5 opsi maksimal gitu ya. Itu setiap opsi dijadikan tombol lalu diberikan sintaknya, ya kodenya. Nah itu tinggal dipilih yang mana yang benar mana yang salah, menyesuaikan dengan jawabannya di tiap opsi itu, ya. Jangan lupa menggunakan fungsi sudah dibuat tadi untuk jawab benar dan jawab salah untuk tiap itu, sehingga nanti tiap tombol memiliki value sendiri. Apakah benar atau salah, menyesuaikan dengan yang kalian buat itu. Kira-kira begitu, ya. Lanjut. baik saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau kita sudah sampai sini, tadi kalau kita coba play lagi, ini kita klik. Nah, ini lampu hijau sudah muncul. Kita klik jawaban yang salah, tadi kita coba yang ini sekarang. Oke ya, sudah muncul lampu merahnya juga. Tapi si tombol lanjutnya belum muncul nih. Nah, tombol lanjutnya belum muncul. Berarti gimana? Ya berarti di naskah kita perbaiki. Yang mana kita perbaiki? Ini ya, tombol lanjut dot opacity sama dengan 0. Ini kita ambil di sini. Jadi kita taruh di jawaban, di fungsi jawab benar dan fungsi jawab salah. Karena kan kita maunya dia jawab benar ataupun jawab salah, tombol soal lanjut soal tetap muncul supaya dia bisa lanjut soal si peserta. Tapi kalau dia belum mulai jawab, ya jangan muncul dulu, jangan skip dulu. Kira-kira begitu untuk saat ini idenya. Jadi pada fungsi jawab benar dan fungsi jawab salah dibuat pengaturan juga supaya tombol lanjutnya menyala, yakni opacity sama dengan 1. Ya, di fungsi jawab benar, di fungsi jawab salah. Nah, enaknya ketika kita menggunakan cara seperti ini ya, kita definisikan fungsi sekali begini. Nah, ini yang kita tadi kita panggil-panggil fungsinya, ini nggak perlu kita ubah. Karena dia kan memanggil fungsi ini, dan definisinya mengikut dari sini, gitu. Jadi kita cukup definisikan sekali, kita panggil berkali-kali untuk menjalankan tugas yang sama, kira-kira begitu. Kalau kita coba play lagi, oke, muncul ya. Nah, kalau kita play ini, juga. Tapi ini kan tadi dia nggak hilang. Oke ya, jadi ini sudah berhasil. Oke, tombol lanjutnya juga sudah keluar gitu. Oke, nah sekarang kita mulai ke bagian yang agak kompleks nih yang pertama. Apa itu? Yakni begini ke skenario-nya. Saat ini, kalau kita coba mainkan gitu ya, ini soal nomor 1 nih misal. Kemudian si peserta atau siswa atau siapapun itu pilih jawaban yang ini. Gitu, dia klik. Waduh, ternyata jawabannya salah. Terus jawaban yang benar yang mana ya? Dia penasaran. Coba mungkin yang ini kali jawaban yang benar. Dia klik juga nih jawaban ini nih yang benar. Nah, dia muncul juga jawaban yang benar. Jadi dia tahu, oh jawaban yang benar ternyata yang ini gitu. Tapi dengan cara begini, dia jawab ini salah, dia coba tebak lagi, mungkin yang ini, sampai akhirnya lampu hijau muncul. Nah, kita mau, jadi gini, kita bukan yang nggak mau dia tidak tahu jawabannya, tapi bagian pembahasan nanti ada halamannya sendiri. Kita mau ketika dia sedang mengerjakan soal, ketika dia tahu itu salah, ya sudah salah. Jangan tebak-tebak. Kita mau dia ketika sudah sekali menjawab, sudah selesai. Dia tidak bisa menjawab lagi untuk menebak-nebak. Nah, kita bisa lakukan itu di Weak Editor. Apalagi dengan kondisi kita sudah paham bagaimana melakukan skripnya. Begitu. Nah, ini supaya terbayang begini ya. Tadi kita berarti punya dua kondisi nih. Apakah soalnya sudah terjawab? Nah, ini mudah-mudahan kebayang ya kalau dibuat begini skenario-nya gitu. Kalau ditanya apakah soalnya sudah terjawab, jika sudah, maka dia nggak boleh klik lagi gitu. Jika belum, ya dia bisa klik.
Nah, ini kebayang ya arahnya ya untuk programnya ya. Jadi nanti akan bermain dengan if statement nanti, jika dan sebagainya gitu. Untuk materi if itu kan di pemrograman juga kalau nggak salah sudah belajar conditional statement gitu-gitu. Nah, kondisinya tadi ada dua, apakah sudah terjawab atau belum. Nah, kondisi itu bagaimana mendefinisikannya? Kita definisikan saja dengan variabel. Saya buat sebuah variabel baru di sini, soal terjawab. Oke, saya buat di sini variabel baru ya. Ingat mendefinisikan variabel, langsung tulis namanya, kemudian sama dengan nilai variabelnya. Karena di sini kondisinya hanya ada dua ya, sudah terjawab atau belum. Sudah atau belum, true or false. Nah, berarti kan ini boolean ya. Saat ini begitu awal masuk soal, apakah soalnya sudah terjawab? Ya belum. Berarti kita kondisikan dulu soal terjawab adalah false karena dia belum terjawab. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu kita perbaiki bagian if-nya di definisi fungsinya, di definisi fungsi jawab salah dan jawab benarnya. Begitu. Oke. Ini kalau kita buka kode editornya di sini. Oke, pertama di bagian jawab benar dulu. Saya akan buat baris baru di sini nih. Jadi saya mulai dari si kurung kurawal yang buka ini. Saya enter lagi, gitu kira-kira. Nah, di baris ini setelah jawab benar, kita kasih kondisi if gitu ya. Oke. Jadi setiap fungsi itu dia akan mengecek dulu, ini soal sudah terjawab belum ya? Kalau ya belum, silakan jawab. Kalau sudah, ya nggak boleh jawab. Kita akan program dia seperti itu. Apa namanya, si fungsinya supaya dia pintar. Jadi dia perlu ngecek dulu apakah soalnya sudah terjawab. If dalam kurung, untuk kondisinya di dalam kurung ya, soal terjawab gitu ya. Apakah soalnya sudah terjawab? Nah, kita beri dia kesempatan untuk menjawab ketika soal belum terjawab atau ketika soal terjawab sama dengan false. Nah, di sini if soal terjawab sama dengan false gitu. Kurung tutup, kemudian di setelah kurung tutup kasih kurung kurawal lagi, enter. Nah, di sini ada programnya taruh sini ya. Jadi sekarang seluruh program yang ada di fungsi jawab benar dan jawab salah nanti itu ditaruh di dalam if statement. Karena semua fungsinya harus berjalan sesuai kondisinya. Jadi saya copy paste, saya taruh di dalam if begini. Ini ya, jadi di dalam kurung kawal if begini. Kemudian saya perlu jelaskan juga, ini kenapa sama dengan yang tiga nih. Ya. Jadi kalau di JavaScript, sintaksnya adalah ketika tanda sama dengan yang satu kali, seperti ini, dia operasinya adalah assignment atau pemberian nilai. Di sini contoh ya, di contoh baris ini, kita perintahkan si programnya untuk memberikan nilai pada variabel soal terjawab, nilainya adalah false. Kita mendefinisikan nilai baru. Tapi kalau sama dengan yang tiga kali seperti ini dia bukan mendefinisikan nilai baru, tapi mengecek. Soal terjawab false nggak ya? Nah, kira-kira gitu bahasanya. Kalau false, kalau belum terjawab, ya berarti ini dijalankan. Nah, begitu sudah terjawab, ya, baru kita set ulang nilai soal terjawabnya. Soal terjawab sama dengan benar. Karena sudah dijawab, jadi true. Begitu. Hal ini kita lakukan juga di fungsi jawab salah. Oke, jadi ini saya enter juga di jawab salah. If, saya copy paste aja. Karena sama ya.
If soal terjawab sama dengan false gitu ya. Ini juga sama, kurung berawal, enter. Kemudian yang lampu merah dan tombol lanjutnya dimasukkan ke dalam if statement. Begini, oke. Nah, soal terjawab jadi true, ini juga kita masukkan ke if statement. Oke, kira-kira begini. Nah, ini kalau kita coba jalankan ya, sekarang kalau kita coba jalankan nih, masih sama. Tapi nih, misal kita pilih jawaban, dia jawaban salah. Oh, salah ternyata. Mana ya jawaban yang benar? Coba tebak-tebak. Nah, ini kalau diklik, ya ini ada kalau dengar kliknya nih, dia udah nggak mau tuh. Dia nggak bisa tebak-tebak. Karena si fungsinya tadi sudah bisa membaca bahwa ini soal sudah terjawab. Begitu. Jadi nggak boleh tebak-tebak. Kira-kira begitu. Sampai sini bisa mengikuti? Ayo, gimana yang lainnya? Bisa ikuti? Maaf, saya ada error kalau di play. Ya, coba share screen. Baik, Terus jelaskan tahapannya sehingga muncul error. Jadi nanti ketahuan. baik Pak. Ini udah terlihat belum share screen dari saya? Ya, sudah. Jadi pertama saya pengen jelasin dulu kenapa bisa error. Jadi kalau misalkan saya klik nih opsinya, itu larinya langsung ke sini nih Pak. Nah, ini nggak tahu kenapa penyebabnya, cuman sintaks saya kurang lebih seperti ini. Tadi kan yang lampu hijau itu udah 0, merah udah 0, tombol lanjut juga udah 0, terus udah masukin if juga di dalam function, dijawab benar dan juga jawab salah. Terus juga mouse kliknya juga udah saya tambahin. Oke, Anda belum definisikan variabel soal terjawab di awal. Belum ada tuh. Itu baru lampu hijau, lampu merah, tombol lanjut. Variabel soal terjawabnya belum definisikan di awal. Paling awal. Ya, jadi harus didefinisikan dulu soal terjawabnya adalah false. Karena soal belum terjawab. Ya, diberi inisiasi awal dulu biar nanti bisa terganti dengan prosesnya. Kira-kira gitu. Yang tadi Mas Badi sampaikan untuk sama dengan satu itu sekali itu kan segmen seperti di Oh, Python sama ya. Bedanya kalau yang membandingkan melihat isi itu kalau di Python sama dengan dua kali Mas Bani. Kalau ini Oh, tiga oke. kali sebenarnya ya. 3 kali betul. Ya, gini bedanya itu aja. Tapi pada prinsipnya sih lebih ke logika programmingnya. Ya, iya, jika iya. mau menggunakan perbandingan maka gunakan ya tinggal dibuat aja sama dengan tiga kali atau dua kali. Oke, dicoba dulu. Eh Coba tadi Ilyas ya. Iya, Pak. Udah bener belum? Iya, saya belum definisi ininya, salah benar salahnya. Baik, Iya, Mas, jadi sudah saya perbaiki. tadi Anda belum definisikan variabel soal terjawab. Soal terjawab sama dengan false kalau yang tadi saya definisikan. Mana ya? Ini sudah terlihat ya. Nah, ini nih. Paling awal nih, definisikan ini dulu. Jadi Anda tadi sudah nulis di sini, Anda suruh dia bandingkan soal terjawab sama dengan false. Dia error. Soal terjawab itu apa? Nggak ngerti. Kenapa? Karena belum didefinisikan. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi saya perhatikan, coba diteliti lagi. Saya tadi sekilas lihat sepertinya soal terjawab Anda gunakan S kapital ya. Kalau memang iya, nanti diperbaiki ya. Jadi nama variabel, huruf awalnya selalu huruf kecil. Untuk nama variabel, nama fungsi, itu huruf awalnya selalu huruf kecil. Kalau dia dijadikan huruf kapital, nanti dianggapnya sebagai objek kelas. Itu kita nanti nggak pelajari itu. Kalau di JavaScript bedanya begitu. Silakan ada lagi mungkin? Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Bentar ya, di share screen.
Sudah terlihat belum, Pak? Ya, sudah, sudah. Sudah. Nah, ini kalau dijalanin, pas dipencet, gak keluar apa, kayak ada bulat-bulatnya di sini. Coba diklik. Oke, nggak mau muncul ya. Iya, Coba cek si bulatannya itu namanya apa? si bulatan ini. Iya, si lampu itu namanya apa itu? Lampu Oke, hijau, yang merah namanya? lampu Oke. merah. Nah, sekarang coba buka naskahnya. Kira-kira kita cek namanya gimana? Atau ada kesalahannya apa? Oke, lampu hijau opacity 0. Lampu merah opacity sama dengan 0. Lampu hijau opacity sama dengan 0. Oke, sama ya. Iya, Sama dengan 1, sama dengan 1. Sama dengan oke. Bawah coba. Opsi 1A, opsi 1B, opsi 1C. Tadi nama fungsinya sudah benar ya? sudah, Pak. Coba coba ke atas dulu, ke atas dulu. Jawab benar, jawab salah. Tadi sama nama fungsinya. Jawab benar, jawab salah. Oke. Tombol untuk tombol-tombol opsi namanya sudah sesuai tadi opsi 1A, 1B, 1C. Sudah, angka A sama B-nya sama C-nya saya nggak gedein emang. Oke, iya tapi sudah sesuai ya berarti ya. Udah. Oke, oke, oke. Di stopnya aja ini kenapa ada tanda merah ya, Pak? Inisiasi awalnya udah ya. Sudah di inisiasi awalnya. Itu apa ya itu? Apa ngebug mungkin? Coba kalau emang ini save terus buka lagi gitu. Nah, ini naskah kodenya di copy ke Notepad dulu aja atau ke Word gitu atau bebas lah. Jadi supaya nanti kalau bikin dokumen baru nggak perlu ngetik dari awal, pas copy Oke. paste aja. Sebentar, tapi saya mau coba lihat opsinya tadi, si tombol opsi tadi. Bukan namanya, sorry. Oh iya, Nama-nama tombolnya apa sudah benar atau gimana nih? Opsi 1A, oke udah benar sih. Button, button. Oke, oke. Oke, coba di play lagi deh. Coba diklik, coba klik beberapa kali deh. udah, Pak, dari tadi. Udah diklik itu? Iya, udah berklik-klik. Oh, ada bug sepertinya ya. Coba itunya yang lingkaran hijaunya, merahnya coba dilihat. Oke sih Lampu nggak ada. hijau. Hanya kecil ya. Namanya Iya, sama tadi sih kayaknya. iya Yang merah dikecilin coba. semua. Yang merah. Oke, lihat sintaknya coba. Coba lihat lagi, lihat lagi. Kita coba lihat lagi. Dot opacity sama dengan 0, 0, aja sama dengan 0, oke. Lampu hijau. Soal jawab sama dengan, Ini jawab benar sama dengan false, jawab salah sama dengan false. iya betul. Sebentar, itu betul. Oh, sama sih dengan saya ya. Nggak ada bedanya. Benar sama dengan pasien soal jawab. Iya, sama Coba persis ke dengan bawah. saya. Jawab benar, jawab salah. Sudah dipanggil benar, oke. Betul, nggak ada masalah. Itu paling coba di restart aja dulu wiki editornya. Eh, Ini Berarti Anda, diulang ya, Pak? iya jadi kodenya di backup dulu ke Notepad atau Oke, ke Word atau kemana. Nah, ini di save dulu aja nggak apa-apa sebetulnya. Ini di save dengan kasih nama apalah itu. udah, Pak. Nah, terus Anda tutup wiki editornya lalu buka lagi. Nah, Oke, oke. ketika buka lagi, coba buka project ini juga, terus di run ulang. Masih gagal nggak? Kalau masih gagal, ya berarti Anda terpaksa nanti bikin baru dari nol lagi. Tapi kan kodenya sudah di backup, harapannya aman gitu, jadi cepat mengejarnya. Oke, Pak.
Karena saya lihat ini tidak ada salahnya gitu. Apa maksudnya sama dengan saya ibarat istilahnya. Ada lagi silakan mungkin. Saya stop share ya. Makasih, Pak. Ada lagi mungkin? Atau saya lanjut dulu. Lanjut dulu aja Mas Fani, nggak apa-apa. Lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke. Ini barusan saya coba yang di saya juga kejadian hampir serupa ya. Jadi dia agak nge-lag gitu. Nah, ini kenapa nih tiba-tiba begini dia? Tapi saya masih bisa. Oh, belum saya share screen. Bentar. Oke. Saya coba ulang ya. Coba kalau kita jawab benar atau jawab salah ini. Oh, sudah muncul. Oke, nggak ada masalah, aman. Oke, baik. Nah, ini berikutnya. Ini untuk ke soal selanjutnya ya. Kita akan coba mulai kerjakan dulu untuk soal nomor 2. Kira-kira begini. Nah, tapi sekarang diperhatikan. Ada beberapa objek gitu ya pada soal yang sebetulnya itu hakikatnya adalah objek yang sama, yakni si indikator, lampu merah, lampu hijau, ya, dan si tombol apa nih, tombol lanjut gitu ya. Jadi untuk mengakali sebuah objek yang sama itu kita bisa gunakan layer baru untuk membuat dia sebagai objek yang sama. Jadi ini objek ada yang bedanya per frame gitu ya, per soal. Ada nanti satu layer baru lagi, saya taruh atasnya gitu. Nah ini untuk menampung satu objek yang isinya serempak gitu. Kira-kira kalau dibuat frame-nya akan seperti ini kurang lebih nih. Jadi keyframe-nya cuma satu, karena menampung objek yang sama. Bedanya nanti kan masalah muncul hilangnya saja. Begitu. Jadi si lampu hijau dan lampu merah ini dan si tombol lanjut ini akan kita taruh di layer 3 atau layer yang untuk menampung objek yang sama. Kenapa begitu? Saya perlu jelaskan. Begini, di keyframe pertama atau di frame pertama ya, lampu hijau ini namanya lampu hijau. Kita definisikan sebagai lampu hijau. Lampu merah kita definisikan sebagai lampu merah dan seterusnya. Nah, di keyframe kedua, kalau kita buatnya per keyframe seperti ini seluruhnya, termasuk si lampu nih yang ada di keyframe 2. Nah, ini kalau kita apa namanya? Kita jadikan klip misalnya ya. Saya coba ya jadikan klip. Saya buat namanya lampu hijau. Lampu hijau gitu ya. Kemudian kita coba jalankan. Oke, kita coba jalankan gitu. Nah, ini nanti khawatir akan ada error. Kenapa error? Karena namanya sama-sama lampu hijau di sini. Nah, ini harapannya bisa dipahami ya. Karena kan tadi si eh, program kita kan memanggil si lampu hijau ya. Lampu hijau dot opacity gitu. Ketika lampu hijau ini ada di dua keyframe berbeda, dia adalah dua objek yang berbeda. Khawatirnya nanti program itu akan bingung. Ini lampu hijau yang mana yang dipanggil? Kira-kira begitu. Kalau tadi kita coba sebetulnya tidak ada error ya, karena ini masih sangat sederhana ibaratnya. Khawatirnya nanti error justru ketika Anda sudah bikin aplikasinya yang kompleks. Tiba-tiba ada error, Anda bagaimana errornya, dari mana ini? Nah, kita nanti bingung sendiri, kira-kira begitu. Jadi akan saya pindahkan bahasanya, si lampu hijau, lampu merah, dan tombol lanjut
Saya akan cut ya. Mana cut di sini? Oh, nggak ada cut. Jadi dia copy aja, copy. Kemudian saya paste di layer 3. Oke, saya paste di layer 3. Nih ya, jadi objek yang ini, yang sama persis, akan ada di layer 3 nanti modelnya. Yang di masing-masing frame, ini saya hapus. Ini saya hapus, ini saya hapus. Di frame 2 juga sama, ini saya hapus, ini saya hapus. Tinggal sisa yang ini aja, yang dari layer 3. Nah, ini yang akan kita mainkan, muncul di... Nah ya, perhatikan ya. Karena kita taruh di layer yang sama, dan sebagai objek yang sama gitu, dia posisi juga nggak berubah. Jadi apa? Eh, Konstan ya, tetap ya. Sehingga nanti tidak membingungkan juga. Jangan sampai di soal nomor 1 tombol lanjutnya di sini, soal nomor 2 dia agak ke kiri misal, kok geser tombolnya, itu pengaruh loh, itu membingungkan nanti. Apalagi kalau ternyata bedanya cukup signifikan. Jadi dia kayak ini kita jadikan sebagai layar untuk cetakan gitu ya, atau layar soal, apa layar cetakan soal bahasanya. Nah ini perlu kita pindahkan seperti itu. Ini bisa diikuti ya, hanya sekedar memindahkan objek supaya lebih rapi. Dan di sini tidak ada yang berubah. Tombol lanjut, tombol lampu hijau, lampu merah masih sama. Kira-kira begitu. Nah, saya Jadi, tidak ya. maaf Pak, boleh diulang lagi ya Pak? Tadi kecepatan yang pas ngehapus terus di copy ke layar 3 itu apanya ya Pak? Yang gini, yang sekiranya akan muncul, selalu muncul di setiap soal. Begitu. Selalu muncul sama di setiap soal. Jadi yang dipindahkan adalah si lampu hijau, lampu merah, dan tombol lanjut. Begitu. Nih ya, kalau diperhatikan di bagian layer nih, dia keyframe-nya cuma satu, tapi muncul di dua frame, karena dia selalu muncul di setiap soal. Jadi, 3 objek ini yang saya pindahkan ke layer 3. Sedangkan untuk opsi, jadi saya layer ini saya beri nama opsi ya, sekarang ya. Opsi, kemudian layer berikutnya supaya nggak bingung, saya beri nama apa misal. Eh, Cetak soal gitu, apa, bukan cetak ya, template soal ya, template soal. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau harapannya bisa terbayang, nih saya hide dulu. Ya, nah, ini di layar template soal itu begini gitu. Selalu ada tombol lanjut, lampu hijau, lampu merah. Nah, baru nanti di layar opsi, ini yang berubah-berubah. Begitu. Setiap layernya. Oke? Karena kan opsi yang di soal pertama dan opsi yang soal kedua beda-beda. Sedangkan lampu hijau, lampu merah fungsinya tetap sama untuk tombol lanjut selanjutnya. Oke ya, ini bisa diikuti sampai sini, hanya memindahkan objek ke layar baru, supaya lebih rapih untuk organisasinya. Pak, maaf mau tanya Pak. Ya, Untuk yang di layer opsi itu berarti yang tombol merah hijaunya nggak ada ya Pak? justru hanya ada mereka. Oh, oh iya iya iya, ya, kebalik Pak. Iya, hanya ada mereka justru di layar opsi. Ya, si opsi yang ada. Selebihnya di layar template soal, kita buat satu aja gitu. Ini nanti juga penting untuk fungsinya, nanti mendefinisikan fungsi. Jadi kita nggak perlu repot-repot mendefinisikan macam-macam lagi gitu. Karena kita cukup definisikan sekali. Oke, sampai sini bisa diikuti? Baik, kalau sampai sini bisa diikuti, jangan lupa ini di save dulu. Karena ini progresnya sudah cukup jauh. Silakan di save. Pertemuan berapa nih? Pertemuan 10 ya? 10 apa 11? 11. Oh, 11, maaf. Oke. Pertemuan 11, misal saya save gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang
kita akan lakukan hal yang serupa untuk soal nomor 2. Nah, kalau kita layarnya sudah rapi begini, di frame soal nomor 2, ini kita nggak perlu definisikan lagi. Satu persatu, lampu merahnya, lampu hijaunya, tombol lanjutnya gitu. Kita cukup definisikan si opsi. Karena opsi kan isinya beda. Begitu kira-kira. Nah, ini kita buat make button sama ya untuk opsi. Nah, tinggal ini kita beri nama opsi 2A sekarang. Karena ini soal nomor 2. Dan kebetulan dia paling atas, jadi ya saya beriin opsi 2A juga. Nah, ini make button opsi 2B gitu ya. Opsi 2B. Jadi untuk nomor 2, soal nomor 2, jawaban yang benar adalah opsi B gitu ya. Kemudian nomor 3, make button, opsi ketiga, opsi C, opsi 2C. Kira-kira begitu untuk nama-namanya opsi 2A, opsi 2B, opsi 2C. Nah, untuk skripnya kita bisa lakukan hal yang serupa. Nah, ini kita buka skrip yang dari apa namanya nih? Frame pertama gitu ya. Ini kita copy paste aja dulu semua. Dari frame 1 kita copy ke frame 2. Jangan lupa taruhnya di layar script untuk script. Oke, ini kita paste karena banyak yang sama ya. Oke. Nah, sekarang begini. Ini stop. Oke, kita satu persatu kita cek per baris ya. Stop sudah penting, sudah pasti penting, kita butuh itu. Untuk supaya dia tidak lari kemana-mana si jarum mainnya. Soal terjawab, kita kembali definisikan ulang menjadi false. Karena ini sudah nyampe ke frame 2 dan belum mulai menjawab soal kedua. Jadi kita kembali definisikan dia sebagai false. Nah, lampu-lampunya dan tombol lanjutnya kembali kita definisikan 0 opacity-nya. Kenapa? Ya karena belum terjawab. Pak, ada yang mau nanya nih Pak tentang tes. Bentar ya, saya ada ini. Izin sebentar ya, ada tamu sebentar. Ada. Baik, maaf, kita lanjut lagi. Oke, ini definisinya ya. Ini, oke. Nah, sekarang definisi fungsi jawab benar dan jawab salah. Ini bisa kita hapus di frame kedua. Kenapa? Karena udah nggak perlu kita definisikan. Definisinya kita bisa panggil dari depan tadi. Bukan kita panggil. Weak editor akan panggil definisinya dari depan. Nah, yang perlu kita panggil berikutnya adalah ini, opsi ya. Jadi opsi 2A, kita ganti namanya dari 1A, 1B, 1C, jadi 2A, 2B, 2C. Kira-kira begitu. Nah, kemudian jangan lupa, tadi jawaban benarnya adalah 2B ya. Jadi, kita panggil fungsi jawab benarnya di opsi 2B. Opsi 2A salah, kita panggil jawab salah. Gitu. Oke, kita coba mainkan, kita play dari frame 1, oke, berjalan. Sebutlah frame 1, soal pertama saya jawab benar. Apakah bisa terjawab benar? Oke, jawab benar ya. Kemudian kita klik lanjut. Nah, ini klik lanjutnya belum bisa nih. Karena belum definisikan. Kita coba buka skripnya. Nah, tombol lanjut ini baru kita atur opacity-nya. Kita belum definisikan fungsi untuk dia lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk lanjut ke soal berikutnya itu berarti gimana? Kemarin sudah belajar ya untuk navigasi antar frame. Ada di timeline sini ya.
Go to next frame nih ya. Kalau emang ada ininya. Go to next frame. Nah, apa nama fungsinya? Apa nama tombol tadi tuh? Si tombol lanjut. Sebentar ya. Mohon maaf ya. Kita lanjut lagi. Oke. Go to next frame ya. Tadi kemudian tombol lanjut gini. Oke ya, kita coba play lagi. Kemudian kita klik, kemudian kita ini lanjut. Apakah mau lanjut ya? Oh, masih nggak mau lanjut. Kenapa tuh? Nah, jadi kalau tidak mau lanjut begini, maka yang kita perlu lakukan adalah mendefinisikan fungsi untuk navigasi timeline-nya itu dengan referensi yang lain. Ya, yang ini nih, yang pakai yang go to and stop. Kalau yang kemarin kita pelajari itu. Pakai yang ini ya. Gitu. Oke, mohon izin coba dipraktikkan dulu. Hanya menambahkan fungsi untuk si tombol lanjut ini supaya kalau dia diklik, ini kita jawab coba ya. Ini kalau diklik dia akan lanjut ke frame berikutnya atau ke soal nomor 2. Kan kemarin sudah belajar untuk navigasi ya. Silakan coba sambil dipraktikkan dulu. Apa ada yang sudah bisa mungkin? Saya sebentar ya, saya keluar sebentar ya. Ada sesuatu di luar. Oke, mohon maaf ya atas gangguannya tadi. Kita lanjut lagi. Jadi tadi saya mendefinisikan fungsinya mungkin kurang tepat ya untuk lanjut soal ya. Nah ini ya. Jadi mendefinisikannya adalah dengan event ya. Event, mouse klik. Nah di sini tombol lanjutnya di sini kita panggilnya. Tombol lanjut dot on event. Nah di bagian kodenya adalah go to next frame. Titik koma. Begini. Oke. Ini kalau kita coba. Oke, kita jawab benar. Oke ya, jawab benar. Kita lanjut. Oke, dia lanjut ke soal nomor 2. Dan di soal nomor 2 kita coba jawab. Oke, dia sudah bisa terjawab begini juga. Nah, ini kalau kita lanjut. Nah, cetak skor nanti. Baru kita akan pelajari cetak skor caranya gimana. Baik, sampai sini dulu mungkin ada yang ingin tanyakan? Jangan lupa di-save secara berkala untuk projectnya. Gimana? Halo, ada yang ingin tanyakan?
Kesempatan ya, Bang Fani ya? Kesempatan Jadi lagi ya? Untuk masih cetak ada, skor ya? masih ada. Untuk cetak soal belum nih. Untuk cetak skor belum nih. Kayaknya harus diulang nih materi ini. Oh gitu. Lagi dulu sampai cetak skor. Nanti mungkin pertemuan berikutnya diulas dulu sudah bisa apa belum. Oh, oke, Gitu ya. baik, baik. Saya nggak nyangka sebenarnya ini kayaknya panjang banget nih prosesnya nih. Saya nggak nyangka sepanjang ini soalnya. Lanjut dulu biar nanti selesai sampai cetak skor ya. Oke, oke, baik. Ini untuk cetak skor ya sekarang. Baik, saya coba share lagi. Sudah tampil belum nih? Halo, kok Belum, Pak. kenapa ini ya? Oh, sudah, Ya Pak. udah. Oh, oke. Baik, kita lanjutkan untuk cetak skor. Nah, pertama kita siapkan dulu untuk layernya. Di layer ketiga tadi ya. Nah, ini saya ulang sedikit bagian layer yang template soal nih. Ini kalau saya tarik sampai ke frame 3, nah gitu. Nah, dia muncul tuh di frame 3. Jadi dia template ini bisa kita tarik terus aja sampai berapapun soal yang kita butuhkan. Tapi untuk saat ini ya kita hanya butuh dia di 2 frame. Di frame terakhir, skor akhir nggak usah. Oke, kira-kira begini. Nah, di frame ketiga, di sini ada text box. Tadi sudah kita buat sebelumnya text box ini. Kalau kita klik text box-nya, kita bisa kasih nama di sini untuk text box-nya. Nah, kita kasih nama dulu di sini, silakan. Misal saya beri nama di sini apa ya? Untuk cetak skor. Misal saya beri nama begitu, cetak skor. Jadi nanti namanya kita panggil, kemudian bisa kita atur apa yang mau ditulis di sini. Nah, yang mau ditulis adalah nanti nilai atau skor. Oke ya. Kemudian kita kembali ke frame 1. Kita buka skripnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Karena kita mau cetak skor, maka kita perlu definisikan variabel baru untuk skor. Bagaimana caranya mendefinisikan variabel baru untuk skor? Ya sudah, skor sama dengan... Nah, untuk definisi awal berarti apa nilainya nih untuk variabel skor? Dia kan tipe nilainya integer ya berarti ya, atau angka lah, bukan boolean. Tapi kalau baru definisi awal dia belum mulai ngapa-ngapain, ya berarti kita definisikan skor sama dengan 0, titik koma. Jangan lupa titik komanya. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita maunya ketika dia jawab benar, nambah skornya berapa? Gitu kira-kira. Kalau jawabnya salah, nambah skor nggak? Nah, atau malah berkurang. Nah, itu kira-kira ya yang mau kita coba definisikan. Jadi di bagian definisi fungsinya masing-masing ini baik itu yang jawab benar maupun jawab salah, kita tambah lagi barisnya. Kalau jawab benar, berarti nilai variabel skornya sama dengan bertambah 5 ya. Atau terserah lah Anda tentukan berapa tambahnya. Saat ini saya akan tentukan jika jawab benar, maka skornya bertambah 5. Cara mendefinisikan adalah skor sama dengan skor ditambah 5 gitu. Ini cara paling konvensional, apa bahasanya, tradisional ya, untuk mendefinisikan pertambahan nilai. Jadi maksudnya adalah nilai skor yang sekarang adalah, gitu ya, nilai skor yang sekarang adalah nilai skor yang tadi ditambah 5.
Tadi berapa nilainya? 0. Saat ini di frame 1 dia 0. Begitu. Nah, kalau yang salah, perubahan skornya gimana? Nah, itu silakan Anda tentukan sendiri kan nanti. Tapi untuk saat ini akan saya tentukan juga. Kalau kalau dia jawabnya salah, maka skornya cukup bertambah 1. Jadi ini untuk memberikan gambaran saja untuk cetak nilainya nanti. Oke ya. Jadi kalau jawab benar, skor yang tadi ditambah 5. Kalau jawab salah, skornya nanti ditambah 1. Karena ini kita ubah definisi, maka begitu dipanggil, harusnya sudah aman. Kita cek di frame kedua. Tidak ada definisi baru untuk skor. Tidak perlu, karena nanti sudah menghitung dari sana. Oke ya. Tinggal terakhir, kita atur di frame yang nilai. Nih ya. Kita klik frame ketiga untuk yang layer script. Kita buka scriptnya. Di baris pertama seperti biasa. Ini mungkin nanti kalau Anda temukan tidak perlu, silakan ya tidak harus dilakukan gitu. Kalau saya terbiasa setiap layer, kalau untuk aplikasi, saya beri stop gitu. Karena takutnya kalau lewat malah dia jalan, kita nggak mau itu, saya nggak mau itu. Jadi selalu saya biasakan kasih stop, nggak masalah. Oke, kita beri stop di situ. Nah, kemudian kita mau si text box ini, yang kita kasih nama cetak skor, gitu ya. Cetak skor. Cetak skor. Kita mau cetak skor ini nilainya, ya tergantung tadi jawabannya benar atau salahnya. Kita mau dia tadi mencetak apa? Variabel skor. Ya kan ya? Gimana caranya? Nah, caranya adalah kalau di bagian reference, ini kalau kita coba cari contekannya, di bagian objek ya, ini ada method namanya atau fungsi namanya set text-nya. Change the content of text object. Nah, ini ya, sangat kita perlukan nih. Dia bisa mengganti konten yang ada di text object. Text object kita saat ini adalah text score. Oke, ini kita klik contekannya di set text. Nah, ini kalau diklik dia ini ya. Langsung preset penuh muncul. Saya hapus dulu, saya ulang. Set text ini kita klik. Nah, ini ya kayak gini jadinya tuh. Text name-nya kita ganti. Tadi namanya apa? Si text box kita ini, skor akhir ini. Cetak skor ya. Oke, cetak skor. Dot set text. Apa yang mau dicetak saat ini? Ya tadi, variabel skor. Nah, kita ketik aja skor gitu. Jangan lupa titik koma. Oke, sudah kita coba play ulang. Soal nomor 1. Misal saya jawab benar. Harusnya saya dapat poin 5 atau skor 5 saat ini. Lanjut soal nomor 2. Saya coba jawab benar lagi. Nah, harusnya nilai akhir saya atau skor saya adalah 10 ya, karena 5 tambah 5. Saya jawabnya benar semua. Kita coba lanjut. 10. Ya, kira-kira begitu hasilnya. Kita ulang. Misal, saya nomor 1 jawab salah, lanjut. Nomor 2 jawab salah, lanjut. Nah, karena tadi jawab salah terus, berarti kan skornya nambahnya 1 dan 1 ya. Harusnya 2 skornya nih. Kalau kita cek, kita coba lanjut ini, apakah benar? Ya, berubah ya jadi 2 ya nilainya ya. Oke, kita coba lagi. Kali ini coba 1 benar, lanjut, 2 salah. Berarti 5 tambah 1 harusnya 6. Oke ya, berarti sudah berhasil untuk cetak skornya. Kira-kira begitu untuk fitur cetak skor. Sampai sini, apa bisa diikuti? Tadi ingin tanyakan mungkin? Saya coba stop share dulu ya. Kalau yang salah dibuat minus bisa nggak Mas Bani? Oh iya, bisa. Jadi nanti operatornya saja diganti ya. Kalau salah Sebentar. dua gitu. Ini udah di-share. Kita coba untuk minus ya. Berarti di definisinya Ya, kita siapa ubah. tahu soalnya itu ada yang berkurang kalau salah gitu kan ya. Betul. Karena itu
membuktikan dari operasi itunya benar apa enggak itu kira-kira. Oke, kita coba ya. Nah, kita ubah definisi fungsinya yang jawab salah. Skor sama dengan skor. Kita coba buat minus, coba minus berapa? 3 ya, supaya dahsyat. Benar, tambah 5, salah, minus 3. Oke, kita jalankan. Kita play. Misal soal pertama salah. Oke, minus 3 tuh. Kita coba lanjut. Soal kedua harus kita coba benar dulu. Maka nilai akhirnya atau skornya harusnya berapa? Minus 3 tambah 5, 2 ya. Kita coba lanjut, apakah 2 hasilnya? 2. Oke. Kita coba sekarang salah semua. Apakah angka minusnya keluar? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Nomor 1 salah. Lanjut. Nomor 2 salah. Harusnya nilai kita adalah minus 6 ya. Kita coba lanjut. Minus 6. Ya. Jadi nilai akhirnya minus. Kasihan sekali anak ini. Oke. Berarti bisa ya Pak Agus ya? Bisa ya berarti ya. Iya, bisa Pak Agus. Berarti dia aman untuk nilai negatif juga. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan kesulitan? Izin tanya, boleh Silakan. lihat lagi di bagian tombol lanjutnya, Pak? Tombol lanjut. Di frame 1, Pak. Oh, sebentar, sorry. Saya tadi belum tambahin kodenya. Oh, oke. Yang tombol lanjut ini aja sih. Saya pakai yang go to next frame. Tadi saya salah mendefinisikannya aja. Mohon maaf. Jadi jangan lupa ya, karena itu diklik. Jadi definisinya adalah tombol lanjut dot on event mouse click. Pakai yang event ini nih. Event mouse click. Baru yang go to next frame-nya di dalam si mouse click event. Udah, hanya ini sih. Kalau di frame 2 sama ya, Pak? Di frame 2 nggak perlu didefinisikan. Karena kan, nah ini yang tadi saya sampaikan. Si Udah di tombol frame lanjutnya 2, ada di layer template. layer 2. Betul, yang hanya ada di yang keyframe-nya hanya ada di keyframe 1, tapi kita paksa dia muncul juga di keyframe di frame 2 juga. Tapi hakikatnya ini objek ada di keyframe 1. Programnya sudah didefinisikan di frame 1. Jadi di frame 2 udah nggak perlu ada definisi baru untuk tombol lanjut. Baik, Jadi terima frame kasih, 2 Pak. lebih singkat. Iya. Oke, terima kasih. Silakan, mungkin ada lagi. Ayo. Udah pada gelisah nih mau maghrib kayaknya nih ya. Iya, ini agak ini kompleks materinya memang ini ya. Baik, nanti mungkin kita satu sesi lagi kali Mas Fani. Cuma sifatnya konsultasi saja. Oke. Jadi silakan yang lain mencoba dulu. Kan di record apa enggak nih meeting ini? Di record sih, Pak. Di record ya. Nanti silakan dipelajari rekamannya tahapan demi tahapan karena memang ini yang paling sulit dari awal saya sampaikan. Karena targetnya adalah sampai menampilkan skor gitu ya. Jadi kalian harus bisa sudah lengkap tuh medianya sebenarnya. Kemarin itu menampilkan halaman per halaman gitu ya. Ada tombol navigasi next, previews dan sebagainya untuk mengganti halaman. Kalau kontennya kan terserah kalian. Mau isi gambar tulis bebas gitu ya. Itu ya biasanya sih pada buat dari Canva biasanya. Cuma impact-nya adalah akan berat nantinya. Cuma silakan sesuaikan. Setelah selesai materi, mau ngisi macam-macam di materi, ada latihan soal. Latihan soal itu seperti tadi pilihan ganda misalkan. Nah, beda latihan soal dengan tes atau kuis adalah kalau kuis itu ditampilkan nilainya nih seperti tadi, nilai akhirnya. Ya. Jadi sebagai syarat kalau dia lulus dari materi ini. Kalau latihan soal bisa bentuk pilihan ganda, tapi nanti begitu dia jawab benar atau salah, tetap muncul tombol pembahasan. Saya ulangi, kalau di bagian latihan soal, bentuk pilihan ganda, pengguna menjawab benar atau salah, ya ada catatannya di situ, nanti tetap muncul pembahasan. Artinya apa? Kalau dia menjawab benar, dia buka pembahasan penguat. Oh, nanti ternyata saya benar, nggak cuma nebak gitu kira-kira. Tapi kalau dia jawab salah, dia tahu yang mana yang benar gitu, supaya dia bisa memperbaiki salahnya itu, gitu ya. Itu latihan soal. Tapi kalau kuis, itu yang tadi disampaikan.
cukup menjawab benar salah, lalu keluar hasil ujungnya. Itu kuis, gitu ya. Perbedaannya gitu ya. Jadi di materi nanti ada materi contoh soal, nanti ada latihan soal yang ada pembahasan, lalu di ujungnya adalah ada kuis yang ada skor akhirnya saja, tidak ada pembahasan, gitu ya. Jadi silahkan dibuat, coba dulu simulasi, karena baru step 1 ini. Step 2 lah ya, bikin materi, lalu bikin kuis. Step 3-nya adalah ekspor ke HTML. Betul ya? Ke HTML, setelah itu baru convert ke dalam APK. Gitu ya. Karena di Wiki Editor nggak ada APK langsung kan ya Mas Bani ya? Sampai saat ini belum ada ya? Ya, oleh karena itu kita perlu software converter dari HTML to APK. Nah, saya ada tuh, alhamdulillah sudah berbayar ya. Jadi bisa digunakan, insya Allah nanti tinggal produk kalian semua sudah jadi, kita coba nanti diekspor ke APK, kira-kira begitu ya. Sampai sini pertanyaan untuk materinya. Saya yakin banyak kepalanya pusing ya karena sore, terus tadi materi agak sulit gitu ya. Nanti silahkan dirangkum saja, dicoba dulu, diulang lagi apa yang Mas Bani sampaikan. Kalau ada kendala-kendala teknis, silahkan hubungi Mas Bani langsung atau ke saya. Kita diskusi lebih lanjut gitu ya. Biar nanti pekan depan harapan saya sudah mulai berprogres untuk tampilan media pembelajaran berbasis mobile ini untuk tiap kelompok sesuai dengan materi yang diangkat. Begitu ya? Oke, sudah jam 17.38, sebentar lagi maghrib. Kita akhir saja ya, tanpa ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi di pekan depan. Closing dulu Mas Bani, silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Tadi sesuai sampaikan Pak Agus ya, karena kita akan ketemuan sekali lagi mungkin. Jadi untuk bagian yang ekspor, kalau memang perlu disampaikan, nanti saya sampaikan ketika pertemuan luring saja. Untuk saat ini saya cukupkan saja. Terima kasih. Izin Pak Agus yang menutup saya, Ya, Pak Agus. Bani Iya. closing dulu aja. Closing dulu Mas Bani, nanti saya tutup. Oke, baik. Mungkin dari saya materinya cukup itu saja ya. Mohon maaf, tadi penyampaiannya jadi terkesannya terburu-buru dan ada beberapa gangguan dari ada tamu dari luar, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan tidak membuyarkan konsentrasi Anda semua. Tapi nanti kalau memang ada yang tidak paham bisa disampaikan, ditanyakan ketika sesi konsultasi luring, kira-kira begitu. Nah, mungkin begitu Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bani. Baik, sebagai ulasan terakhir, kenapa saya minta Mas Bani mengisi untuk yang bagian ini ya khususnya? Karena Mas Bani itu dulu skripsinya membuat mobile apps ya, benar Mas Bani ya? Iya, Nah, betul Pak. jadi sudah memang bidang Mas Bani sudah di luar kepala. Cuman dulunya beda menggunakan Animate ya. Iya, Adobe Oh, apa Animate. namanya? Adobe Adobe Animate. Animate dulu ya. Hmm. Kebetulan di lab ada yang berbayar dulu, sekarang sudah nggak ada. Nah, sekarang diganti menjadi Wix Editor yang kebetulan itu mirip-mirip, hanya beda powerfulnya, tingkat kekuatannya. Kalau Animate sangat kuat, stabil. Kalau ini masih ya namanya program gratis ya, masih banyak kekurangan mungkin, tapi kita bisa manfaatkan dari yang secukupnya saja. Jadi itu yang bisa disampaikan. Jadi kenapa Mas Bani terlihat sangat menguasai karena memang Mas Bani memang di bidangnya ini gitu ya. Jadi silahkan konsultasi, tanya lebih jauh ya, jangan sungkan. Selama Mas Bani bisa, saya yakin insya Allah akan dijawab. Ya, kecuali kalau memang lagi sibuk banget gitu ya. Itu kita harus luangkan waktu nanti sendiri. Gitu ya. Oke, sudah jam 5.40. Saya cukupkan kuliah hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Kita ketemu lagi pekan depan atau janjian di hari tertentu. Misalkan Jumat mau ketemuan online atau offline boleh. Nanti kita janjian saja selama cocok waktunya dan tempatnya bisa gitu ya. Emang lebih enak luring sih biar ketahuan salah dan benarnya gitu ya. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pamit ya Pak. semua. Terima kasih.